Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu Orde Baru? Orde Baru sering disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekang kebebasan berpendapat. Selanjutnya, ada masa transisi pada tahun 1966 sampai 1967, dan yang pertama ada aksi Tritura. Tritura, kepanjangan dari Tri Tuntutan Rakyat, adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia, serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Januari 1966, kami dan KAPI memelopori Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwi Kora, turunkan harga pangan. Tuntutan 1 dan 2 sebelumnya sudah pernah diserukan oleh Kap Gestapu, atau bisa disebut sebagai Kesatuan Aksi Pengayangan Gerakan 30 September. Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Di dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa untuk meningkatkan aksi demonstrasinya. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru dalam insiden yang terjadi dengan resimen Cakrabirawa. Pasukan pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak pada tanggal 25 Februari 1966. Kami dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan tuntutan rakyat atau Tritura. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret dikenal sebagai Super Semar oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar. Super Semar dibelakangi oleh peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Mengutip modul sejarah Indonesia Kemendikbud, usai penumpasan G30 SPKI, situasi politik di pemerintahan masih belum stabil sepenuhnya.
Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto saat itu makin menurun. Ditambah kala itu Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang memburuk. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut Tritura. Isi dari Tritura tersebut adalah dibubarkannya PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Tujuan dari Super Semar untuk menanggapi tuntutan tersebut dan sekaligus memulihkan situasi politik serta keamanan negara, diterbitkanlah Super Semar. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Kemudian surat perintah tersebut dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar. Selama ini beredar 3 versi dari Super Semar dan tidak ada satupun yang asli. Ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan TNI AD, Sekretariat Negara, dan Akademi Kebangsaan. Meski memiliki beberapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan kemudian dijadikan sebagai acuan. Berikut isi Super Semar tersebut. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima Tertinggi, atau pimpinan besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan bertanggung jawab. Baik, berikutnya adalah pembahasan mengenai dualisme kepemimpinan nasional. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan kepemimpinan dilaksanakan oleh Soeharto. Hal inilah yang menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan nasional. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal bulan Juli 1966, diputuskan bahwa Super Semar sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS, secara hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden menyampaikan pidato Nawaksara. Namun, pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa G30 SPKI. Hal tersebut tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar mengisi laporan pertanggungjawabannya. Berikutnya, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Selain itu, ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya G30 SPKI, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Lalu pada tanggal 28 Juli 1966, diresmikan sebuah kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tetapi, pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilaksanakan oleh Letjen Soeharto. Pada Februari 1966, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum pada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hadi, memohon agar Presiden Soekarno membuka Prakarsa dan mengakhiri dualisme kepemimpinan negara karena hal tersebut yang menyebabkan konflik politik yang tidak berujung berhenti. Untuk itu, disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat pemerintahan sehari-hari 11 Maret 1966. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Abdul Haris Nasution melalui TAP nomor XLIV MPRS 1968. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya Orde Baru. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 7
Maka oleh karena itu, saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 jam, 7 sabta, 8 hasta, 9 nawa, 10 dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus nawa aksara, atau disingkatkan nawa aksara. Selanjutnya, stabilisasi politik dan keamanan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisikan 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum. Yang kedua, menyusun dan merencanakan Repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Stabilisasi politik dan keamanan. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti pada kasus demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya, menambah permasalahan. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diadakan setiap 5 tahun sekali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Stabilisasi politik dan keamanan. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan menyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Ketidakpuasan itu membuat masyarakat melakukan depolitisasi terhadap sospol di tingkat kecamatan dan desa, di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan. Depolitisasi juga diperlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadi peristiwa malapetaka 15 Januari 1974. Stabilisasi politik dan keamanan. Dalam pidato Presiden Soeharto menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila, dan mengajukan eka prasetya bagi ikrar tersebut yang kemudian dinamai dengan Pengalaman Pancasila atau P4, dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Stabilisasi politik dan keamanan. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsos Polang diseragamkan dalam arti mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2 atau 1983 17 Juni 1985.
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang Ormas yang menetapkan bahwa seluruh organisasi atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi orsospal yang berdasarkan lain selain Pancasila, semua sudah seragam. Penerapan di fungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsi di bidang politik. Dalam pelaksanaannya, pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih disignifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto. Penerapan dui fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasikan oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari A. Banyaknya jabatan pemerintah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenalkan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandasan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Kondisi ekonomi diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar AS. Berikut beberapa upaya pemerintah Orde Baru dalam rehabilitasi ekonomi merosot pada zaman Orde Lama. 1. Penanaman modal asing (PMA). Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Dengan bantuan modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi. 2. UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) nomor 6 tahun 1968. Satu hal dari UPMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1969. Integrasi Timor Timur. Timor Timur atau Timor Leste terintegrasi dengan Indonesia sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakatnya setelah menjadi wilayah jajahan Portugal hingga pada tahun 1975. Selama berintegrasi dengan Indonesia Timur, lebih sejahtera dan lebih maju ketimbang pada masa penjajahan Portugis ataupun setelah melepaskan diri dari Indonesia. Sesaat setelah terintegrasi dengan Timor Timur, Indonesia segera membentuk UU Integrasi yang diterima oleh DPR pada 17 Juli 1976 dan kemudian ditetapkan sebagai UU Nomor 7 Tahun 1976. Semenjak saat itu, pemerintah Republik Indonesia segera membangun daerah Timor Timur seperti pembangunan wilayah provinsi lainnya di Indonesia. Pembangunan berbagai infrastruktur pun dilakukan
mulai dari jalan sekolah hingga bandara. Dampak kebijakan politik dan ekonomi. Yang pertama, politik. Dampak positifnya yaitu pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dilakukan peleburan partai dimaksud agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Yang ketiga, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Yang terakhir, dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Dampak positif yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Yang kedua ada penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, investor asing menanamkan modal di Indonesia. Lalu dampak negatifnya ada pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir yang kedua ada munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan pertama di Aceh dan Papua. Dan yang terakhir ada bidang hukum. Dampak positifnya yaitu ada semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Dan yang kedua ada menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Dampak negatifnya yang pertama ada peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang terakhir, masyarakat sering mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilisasi nasional.